Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Good listener, selamat siang kembali. Ini sudah siang menjelang petang ya. Tapi mudah-mudahan Anda masih semangat, masih juga menyimak 92,9 FM Mix Radio. Karena seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita punya sesuatu yang spesial kembali di sore hari ini. Karena kita akan menyimak perbincangan mengenai hal yang saat ini baru-baru saja kita laksanakan ya, terutama di dunia kepenyiaran. Karena sudah dari bulan November, kalau tidak salah ya, dari bulan November ini kita sudah melaksanakan analog switch off untuk dunia kepenyiaran di televisi terutama. Nah, di sore hari ini kita akan berbincang mengenai pengawasan semesta di era TV digital, dan di sore hari ini juga sudah hadir para narasumber yang sudah hadir di studionya Mix Radio. Selamat sore Bapak Roni Tabroni. Selamat sore Pak. Selamat sore Teh. Iya. Waalaikumsalam. Bapak sudah kali ketiga ya? Baru kedua. Harusnya rajin main ya, biar ada ketiganya. Kemudian juga Bapak Syaifur Rahman Ahmad yang betul ya Pak. Di sore hari ini juga sudah hadir, dan keduanya selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali saya ke Mix. Oh gitu ya. Nanti ada ketiganya dong ya Pak. Mudah-mudahan yang penting sehat saja. Iya betul. Mudah-mudahan sehat selalu, dan bagaimana aktivitasnya lancar ya Pak. Ini udah akhir tahun. Ya, akhir tahun ini lalu lintas kayaknya makin padat. Makin padat ya. Apalagi menjelang Nataru. Daerah tujuan wisata. Iya, Bandung. Tahun baru ini mulai bergerak nih. Iya betul. Ya, yang penting aman-aman saja lah. Iya. Terima kasih atas kehadirannya di studionya Mix Radio, dan kedua Bapak ini sudah berkenan hadir dari kelembagaan KPID Jawa Barat. Iya betul ya Pak. Iya. Nah, berkenaan dengan langsung saja ya mengenai analog switch off atau biasa disebut ASO atau ASO ya. Nah, ini sebetulnya kenapa sih Pak? Kok kita harus berpindah dari analog ke digital, terutama untuk mungkin dunia kepenyiaran di televisi gitu ya? Ini sebetulnya sumber atau sebabnya apa sih Pak? Kok kita harus pindah segala gitu ke digital? Silahkan Pak. Oh, saya dulu ya. Iya. Terima kasih Teh. Selamat siang menuju petang, good listeners semuanya yang ada di Cimahi dan sekitarnya ya. Iya. Ini bahasan sebenarnya kita sudah sejak tahun kemarin ya bicara tentang ASO. Iya. Cuma untuk realisasinya pemerintah baru mampu di tahun ini dan di akhir tahun ya. Jadi tepatnya 2 Desember kemarin ya. Cimahi atau Bandung Raya gitu ya melakukan analog switch off. Nah, pasti banyak yang nanya ya itu ya, kenapa sih mesti ASO harus pindah gitu ya. Riuh gitu. Sehingga TV sekarang banyak yang nganggur gitu ya. Ditonton juga nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi tahun 2020 itu ada penetapan undang-undang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang dulu banyak di demo oleh mahasiswa. Iya, disebutnya kan Undang-Undang Omnibus Law ya. Undang-Undang Sapu Jagat. Iya betul. Di undang-undang itu ada tersempil satu pasal 60 poin A yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan digitalisasi pada sektor penyiaran khususnya televisi. Kenapa harus begitu? Karena sesuai dengan perkembangan zaman, maka apa yang hari ini sedang berjalan di Indonesia, frekuensi radio yang ada di Indonesia itu masih terlalu boros digunakan oleh televisi. Oleh karena itu, dalam rangka efisiensi penggunaan frekuensi itu, maka televisi harus bermigrasi kemana? Ke digital. Nah, dengan bermigrasi ke digital, maka penggunaan frekuensi itu menjadi semakin kecil, tetapi kualitas gambar dan suara dan teknologinya semakin bagus gitu ya.
Nah, kalau misalkan sekarang frekuensi itu penggunaannya lebih kecil, berarti kan ada sisa tuh frekuensi. Bisa dihemat gitu ya kalau Betul, analoginya ya. ada penghematan penggunaan frekuensi. Jadi dulu 8 MHz itu digunakan oleh satu stasiun televisi. Sekarang itu bisa 8 kalau HD ya, high definition, atau kalau standar bisa sampai 12. Jadi satu pemancar yang dulu hanya satu TV sekarang bisa digunakan keroyokan. Gitu ya, dengan teknologi digital ini. Jadi efisiensi frekuensi ini sangat besar. Sisanya ya. Nah, sisa frekuensi itu buat apa? Nah, inilah yang kemudian nanti dikelola lagi oleh negara, yang akan digunakan untuk internet berkecepatan tinggi. Karena hari ini kan posisi internet Indonesia kan lemot banget deh. Masih lemot ya. Ya, kalau misalkan kita buka YouTube kan masih muter-muter gitu. Ada buffering ya, ngirim WA masih checklist satu. Iya, logiknya lama. Kemana dulu gitu ya WA-nya kayaknya baru nyampe. Ini kan konten kreator sama kita juga mungkin sebagai penikmatnya juga kesel gitu ya. Aduh, gimana sih ini internet. Nah, kalau ASO ini sudah berlaku nasional, nanti sisa frekuensi yang besar itu akan digunakan untuk internet berkecepatan tinggi. Gitu. Nah, kalau sisa frekuensi tadi itu dikelola dengan baik, maka buat siapa? Kembali lagi nanti buat masyarakat. Hari ini kan HP kita maksimal mentok di 4G kan. Nanti gimana supaya meningkat ke 5G dan seterusnya? Ya nggak bisa, karena hari ini frekuensinya masih dipinjam oleh stasiun televisi yang besar. Radio juga ada, tapi kan penggunaan frekuensi radio kan sangat kecil ya. Nah, kalau TV itu yang boros tuh TV, maka digeser, dipersempit, tetapi dengan kualitas yang semakin bagus kan gitu ya. Makanya mungkin good listeners ya yang sudah menggunakan teknologi digital di rumahnya, mungkin bisa membandingkan ketika analog dengan digital sekarang. Siaran. Nah, ini mah bersih gitu ya. Nonton bola teh nggak ada sirena gitu. Ya, itu kan teknologi digital itu semakin bagus. Padahal frekuensi yang digunakan semakin kecil. Nah, itu bagian dari amanat undang-undang. Kemudian juga secara regulatif ya negara mengatur itu. Yang kedua juga tadi kaitan dengan kemanfaatan sosialnya seperti itu, masyarakat akan menikmati kualitas siaran semakin bagus. Dan yang ketiga ada kemanfaatan sisa frekuensi yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan lagi dan kembali lagi ke masyarakat. Begitu. Mungkin untuk Bapak Saiful Rohman bisa menambahkan sebetulnya apa yang menjadi pembeda gitu dari siaran analog dan juga digital yang memang kerasa kentara gitu ya di masyarakat. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat dulu buat ibu-ibu ya. Oh iya. Hari Ibu. Hari Ibu ya, saya ucapkan selamat karena ibu-ibu kita ini adalah pejuang ya. Termasuk di penyiaran kayak gini, ini kan ibu-ibu semua ini. Terima kasih. Ibu-ibu ini adalah dalam bahasa agama kan al-ummu madrasatul ula gitu ya. Jadi ibu itu adalah madrasah pertama. Jadi anak-anak yang baca A, I, U atau bisa menyebut bapak, ibu itu kan ya ibu-ibu kita ya. Doa kita semoga perjuangan ibu itu bisa menjadikan anak-anak cerdas gitu kan. Generasi emas nanti itu adalah berkat ibu-ibu sebetulnya. Amin. Terima kasih. Nah, dan jadi amal soleh kan. Amin. Nah, kaitannya dengan penyiaran, pembeda yang paling jelas bedanya adalah kalau televisi kita ini masih televisi analog, pastinya sekarang di Bandung Raya sudah tidak bisa melihat siaran. Udah full ya, semua udah berpindah. Kecuali kalau yang lokal semuanya. Sudah semuanya. Itu. Jadi tidak ada yang boleh lagi karena dari sistem yang diterapkan ini, kalau masih ada yang analog, sudah
ditutup gitu, diputus gitu. Nggak akan bisa bersiaran di tidak akan analog. bersiaran gitu. Jadi yang itu bedanya adalah sekarang TV-nya makin jelas gambarnya, gitu, makin bersih suaranya, dan teknologinya makin canggih. Itu adalah tagline yang dikemukakan oleh pihak pemerintah maupun penyelenggara gitu kan. Oke, KPID Jawa Barat menyetujui itu karena itu adalah memang menjadi cita-cita bersama. Tetapi bagi KPID Jawa Barat bukan hanya sekadar soal gambar bagus, suara jernih, teknologi canggih, bukan hanya itu. KPID Jawa Barat punya concern atau perhatian serius terhadap dampak positif maupun negatifnya. Nah, itu ya. Dari perpindahan atau migrasi TV analog ke digital gitu. Dampak positifnya tadi sudah dikemukakan Pak Roni, yaitu ada efisiensi frekuensi, penggunaan frekuensi. Jadi nanti akan tumbuh puluhan lagi TV-TV yang baru gitu, karena frekuensi atau cara mendirikan TV makin mudah gitu kan. Hanya tinggal sewa MUX saja 40 juta, 25 juta tergantung daerahnya, itu sudah bisa bersiaran gitu kan. Nah, perangkatnya juga sudah semakin canggih begitu. Kalau dulu bikin TV ini kan sekian puluh miliar gitu kan. Perlu bikin tower dan sebagainya. Sekarang nggak perlu lagi bikin tower kayak gitu. Tinggal sewa saja gitu. Intinya sewa frekuensi gitu untuk melakukan siaran. Kemudian kalau akan tumbuh TV-TV baru, TV lokal juga akan demikian, maka otomatis kebutuhan konten isi siaran akan makin banyak. Apa artinya? Ini adalah peluang buat anak-anak muda konten kreator. Itu betul ya. Untuk bisa memanfaatkannya gitu. Jangan dibiarkan TV-TV yang baru berdiri maupun TV lama beli program ke luar negeri. Nah, itu ya. Jadi kesempatan ya buat para konten kreator. Saya pernah ketemu dengan kru TV Malaysia. Ngapain di Indonesia? Ternyata sedang membuat liputan tentang sejarah Wali Songo. Wah. Kemudian National Geographic itu apa coba yang dibikin? Ini adalah kekayaan kita semuanya. Kenapa bukan anak-anak muda kita yang melakukannya? Iya, betul. Nah, jadi ini adalah peluang bagus buat anak-anak muda, perhatian serius terhadap konten untuk bisa dinikmati oleh pemirsa televisi digital yang sekarang sudah mulai tumbuh. Kira-kira begitu ini. Ini singkatnya gitu. Dan ada juga peluang kerja baru yang lain-lain itu bersamaan dengan munculnya atau dengan migrasi TV analog ke digital. Akan ada 181.000 peluang kerja baru gitu, jenis-jenisnya. Kalau di kampung dulu tidak ada PH atau production house, sekarang mungkin ada. Bisa kan gitu. Konten kreator yang dulu itu nggak dikenal, sekarang sudah mulai banyak dikenal gitu. Mungkin ibu-ibu PKK belum pernah ada bisnis kuliner bikin bagaimana cara bikin toge goreng atau bikin apalagi somai rasa pedas atau somai rasa strawberry. Resep-resep semacam itu akan ditayangkan di mana? Bisa ditayangkan di TV ataupun di YouTube atau di channelnya masing-masing. Sekarang kan setiap orang bisa membuat channel melalui internet kan. Nah, ini adalah perkembangan yang baru yang bisa akan terlihat dan sudah mulai sekarang. Bahkan kalau kaitannya dengan ekonomi digital, di Jawa Barat itu sudah menjadi pelopornya gitu. Ketika pandemi saja tahun kemarin 2020-2021 terakhir mungkin ya data yang kami terima itu, Pak Ridwan Kamil itu menyatakan bahwa perkembangan ekonomi digital kaitannya dengan kreatif ya, ekonomi kreatif itu meningkat 40% gitu. Artinya apa? Wah, ini bagus ini. Makanya kalau Jawa Barat atau Bandung setidaknya menjadi kawasan ekonomi digital itu kan sudah layak sekali gitu, dan memang sudah dilakukan, apalagi ada desa digital kayak gitu kan. Kemarin saja saya ke Pengalengan, itu hari apa ya akan diresmikan ya Pak Roni ya? Tanggal 25 peresmian desa digital di Pengalengan. Wow, keren ya Pak. Keren itu Pak. Inilah salah satu perkembangan yang terlihat sekarang, dan
pertanyaannya menjadi apakah kita harus seperti apa ini? Kita harus menyauti, harus adaptif terhadap perkembangan ini, atau harus kongko-kongko saja gitu. Jadi pilihannya ada dua, menerima, adaptif, kemudian melakukan kreasi, atau menonton, kan begitu. Kalau menjadi penonton ya tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya, gitu. betul. Justru ini peluang ya. Ternyata dengan beralihnya siaran TV dari analog ke digital ini dan membuka banyak peluang bagi terutama salah satunya para konten kreator, kemudian juga ini pasti berhubungan juga dengan sisi-sisi atau bidang-bidang lain yang menunjang untuk pembuatan konten ya dalam siaran televisi gitu ya Pak. Iya, kaitannya dengan perkembangan internet dan teknologi digital yang bersamaan waktunya. Iya, betul. Ini yang luar biasa sebetulnya. Dulu orang punya toko itu ya harus membuka gerai gitu kan. Sekarang kan tidak perlu. Harus punya gitu. pegawai, harus banyak punya gedung, harus padang. Sekarang ini punya toko, nggak perlu harus punya barang kan. Barang orang juga bisa kita jualkan kayak gitu. Misalnya buku saya kemarin saya terbit buku baru lagi namanya Perjuangan wanita membangun keuangan syariah itu. Saya tidak perlu buka toko gitu. Ya paling-paling menitipkan saja di toko buku. Tapi kita dan orang-orang lain ketika muncul buku saya itu, mereka membuat toko barunya gitu, ikut menjualkan gitu. Jadi kan mereka tidak perlu harus punya bukunya, atau tidak perlu harus punya barangnya, tapi mereka bisa melakukannya kayak gitu. Lebih mengefisienkan mungkin penggunaan juga pengaturan keuangan gitu ya. Itu untuk juga, jadi yang baru memulai usaha juga punya kesempatan sama ya Pak. Kesempatan sama. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kreatif. Itu adalah dampak positif yang berbarengan dengan efisiensi frekuensi dari penyiaran, kira-kira begitu. Iya. Jadi ternyata ini ya sebelumnya mungkin saya good listener semua juga nggak kebayang gitu bahwa kirain dengan berpindahnya itu tadinya kalau misalnya mendengar keluhan atau misalnya komplain dari beberapa masyarakat hanya mendengarkan yang negatifnya saja, kok ribet-ribet sih gitu pindah, soalnya harus ngemodal katanya ya, jadi harus punya STB dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata kalau lebih panjangnya lagi banyak dampak positifnya justru, dan itu balik lagi ya. Oke. Ini ada yang kelupaan tadi. Gimana? Jadi bagi KPID itu bukan hanya sekadar gambar jernih bagus ya. Tapi tantangannya bagi KPID adalah bagaimana meningkatkan pengawasan terhadap isi siaran. Balik lagi ke kontennya ya, isi siarannya ya. Nah, biar Pak Roni nanti. Ya, pekerjaannya KPID kan itu ya, mengawasi konten-konten siaran. Banyak peluang di seberang sana, banyak tugas berat yang dilakukan oleh KPID kan begitu jadinya. Pak Roni jadi lebih sibuk. Salah satunya itu ya. Oke, good listeners, dan mungkin kita akan bertanya lebih jauh lagi mengenai mungkin kalau tadi banyak diungkap mengenai dampak positif yang muncul ya, tapi pasti ada kendala dan juga tantangannya ya dalam penerapan ASO atau analog switch off ini. Nanti kita akan simak lagi perbincangan kita masih bersama Pak Roni dan juga Pak Syaifur Rahman, dan jangan kemana-mana, kita .9 FM Mix Radio untuk Anda juga yang ingin menyimak perbincangan ini, tapi aduh gimana, harus keluar, harus melakukan perjalanan di luar kota Cimahi dan juga Bandung Raya. Mungkin Anda bisa simak perbincangan ini lewat streaming ya. Anda bisa download aplikasinya, tersedia di Play Store. Anda tinggal search Mix Radio Cimahi, atau Anda tinggal ketikkan saja di browser s.id/mixradio Cimahi. Jadi Anda nggak akan ketinggalan apa-apa yang akan disajikan di 92,9 FM. Oke, dan kita masih akan lanjut perbincangan kita. Kalau tadi kita mungkin lebih banyak berbincang mengenai dampaknya gitu ya, dan perbedaan dari analog dan juga digital. Nah,
Kalau sekarang saya ingin sedikit menanyakan mengenai kendala atau mungkin tantangan dalam penerapan digitalisasi di dunia kepenyiaran. Silahkan, Pak. Yang pertama gini, problem pertama ketika ASO dilakukan, yang kita tangkap di masyarakat kaitan dengan STB dulu ya. Itu banyak yang komplain, apalagi pas momen Piala Dunia. Iya, pas banget itu kemarin. Mendekati akhir-akhir, aduh dia kalau ini kayak lagi main bola, pas mau nendang, pas mati listrik, waduh itu kan biasanya jadinya apa? PLN ini, yang padahal mungkin ada aspek yang lain. Padahal ini sosialisasinya udah lama, iya kan? KPID itu sejak awal 2021 fokus sosialisasi ASO. 2022 juga terus hampir semua program itu kita menyempilkan isu ASO itu selalu di ini. Walaupun sebenarnya ASO itu program pemerintah, dalam hal ini adalah Kominfo. Nah, kenapa program KPID selalu bicara tentang ASO? Ini adalah kita sebutnya program inisiatif aja, bukan kewajiban KPID, tetapi karena tadi yang disampaikan Pak Saiful Rahman itu, bahwa dampak dari ASO itu adalah masyarakat dan lembaga penyiarannya, sedangkan KPID itu lembaga negara yang mengurus urusan penyiaran, maka kami merasa terpanggil, merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak jadi korban gitu. Oleh karena itu kami melakukan sosialisasi sejak lama, walaupun ya tetap Jawa Barat ini 27 kota kabupaten dengan tingkat geografis yang sangat luar biasa, penduduknya hampir 50 juta, komisioner kita cuma 7 orang, dan kita tidak punya kaki tangan di kota kabupaten. Keliling, ya betul, keliling kita mondar-mandir setiap hari selama 2 tahun ini. Pas begitu ASO Bandung Raya aja masih pada teriak gitu ya. Padahal kita juga kan kantornya di kota Bandung. Lembaga penyiaran di Bandung kita juga udah keliling, hampir bahkan ada yang seminggu sekali kita rutin terus di lembaga penyiaran tertentu untuk sosialisasi itu. Juga masih tetap belum semuanya menangkap gitu ya ASO ini. Nah, ketika ini benar-benar terjadi, problem pertama tadi adalah STB. Problem STB itu sebenarnya ada 2. Yang pertama kemampuan orang untuk mengakses ya STB, maka sebenarnya ada program solusi dari pemerintah itu membagikan, walaupun jumlahnya sangat minim sekali, jauh dibanding jumlah BLT gitu ya. Jadi masyarakatnya sangat sedikit yang dapat ini, yang prasejahtera dengan kriterianya lebih khusus lagi. Jadi kriterianya lebih khusus dibanding penerima BLT atau penerima bantuan yang lain. Kenapa? Karena dia itu harus miskin tapi harus punya TV. Kan STB itu diberikan kepada orang walaupun miskin tapi nggak punya TV, terus dipasang di mana? Iya benar. Jadi itu yang membuat pemerintah termasuk pemegang multiplexing menentukan kriteria berdasarkan Kemensos ya dan dinas sosial di kota kabupaten mengalami beberapa kali deadlock gitu ya. Data Kementerian Kominfo dengan Kemensos selalu ada selisih, ada miss. Nah, itu yang seringkali mundur beberapa kali untuk penentuan ini. Yang kedua, problem STB itu ketersediaan. Jadi bayangkan ketika diberlakukan ASO di Bandung Raya, yang pertama kali diserbu itu kan pasti toko elektronik. Nah, sekarang kalau kita survei H-1 toko elektronik itu apakah tersedia nggak STB-nya? Maka yang terjadi di lapangan itu 2. Yang pertama, kalaupun terjadi kelangkaan, barangnya nggak ada. Orang Bandung Raya misalkan punya uang banyak, terus mau beli barangnya nggak ada. Terus apa yang mau dibeli? Bukan masalah tidak punya uang, barangnya nggak ada. Yang kedua, kalaupun ada ngantrinya luar biasa. Termasuk di situ juga ada hukum pasar. Dulu Kominfo sudah beberapa kali meyakinkan, kami beberapa kali juga mempertanyakan berapa harga STB. Jadi memastikan Kominfo itu 150.000.
kalaupun naik maksimal di 200. Iya. Kita juga sekarang kayaknya di pasaran lebih wah, dari itu udah melambung. Kenapa? Karena Iya. kan hukum pasar. Iya, betul. Demand-nya kan Demand-nya meningkat. ya. Jadi harga itu pasti naik, apalagi barangnya langka. Nah, itu yang tidak terantisipasi sehingga kita juga melihat fenomena ini dari kacamata KPID ya, bahwa oh ini ternyata tidak connect antara pemerintah yang ketika dia ngetok palu kebijakan 2 Desember di Bandung Raya dengan ketersediaan STB yang harusnya itu dikoordinasikan dengan 7 ya perusahaan-perusahaan penyedia STB, apakah itu sudah tersedia memenuhi kebutuhan warga Bandung Raya atau tidak, misalkan kayak gitu ya. Itu problem pertamanya. Nah, problem yang lain sebetulnya walaupun ini sebenarnya nice problem ya, jadi dianggap masalah tapi sebenarnya kan ini kebahagiaan. Itu jumlah televisi tadi disinggung Pak Kiai itu. Jumlah stasiun televisi, kalau misalnya good listener sudah nonton sekarang di digital dengan posisi antena yang tepat, hari ini tidak akan kurang dari 36 channel stasiun TV. Dan kalau misalkan nanti ini jumlah multiplexing yang 6 itu nanti dikali 12, berarti kan sekitar 78 stasiun televisi nanti akan ditonton di Bandung Raya khususnya, bisa, termasuk Cimahi. Bisa. Jadi tadi satu pemancar pemegang multiplexing, sekarang jumlahnya ada 6 untuk Bandung Raya. Untuk sebutnya titik layanan Jabar 1. Itu kalau satu titik layanan, kalau satu stasiun pemegang multiplexing itu bisa dipakai oleh 12, maka maksimal nanti akan ada 68. Mangga silahkan putar-putar 68 channel pagi sampai malam channel gitu ya. Makanya nanti kecenderungannya adalah ada khusus TV keluarga, TV musik, TV olahraga, TV UKM, TV apalagi TV syariah atau apa gitu, TV wisata kayak gitu, TV anak-anak. Bahkan jadi ada kayak filternya ya, orang lebih minat ke bidang apa, kemana? Seleksi alam, gitu ya? Seleksi alam. Iya. Jadi nanti ketika stasiun semakin banyak, kalau sekarang masyarakat dengan 11 stasiun nasional masih bisa putar semua dalam waktu setengah jam, masih bisa mana aja yang ini iklan pindah ini iklan. Nanti nggak mungkin seperti kita yang pakai berlangganan ya, atau yang pakai parabola itu kan nggak mungkin putar atau dia nonton semua. Pasti orang itu terfilter berdasarkan kecenderungan, setidaknya kalau saya melihatnya 2. Pertama, kedekatan secara emosi. Misalkan TV yang di Cimahi akan memberitakan atau menginformasikan segala sesuatu yang ada di Cimahi. Bagi orang Cimahi itu lebih penting dibanding berita yang ada banjir di Jakarta, di Papua misalnya, gitu ya. Ya mangga gitu ya. Tapi kan saya lebih minat yang dekat-dekat ya. Karena secara emosi kan secara teori kan proximitas atau kedekatan. Ya betul. Nah, yang kedua itu tadi yang pakai itu kaitan dengan peminatan. Jadi kalau teteh sukanya kuliner, nanti itu mesti ada TV yang dia fokus di kuliner. Jadi kayaknya siaran-siarannya bakal itu aja gitu ya. Kulinernya 100% kuliner. Khusus. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, kuliner aja siarannya. Seperti di luar kan sama. Yang tadi ya, National Geographic. Ya semuanya tentang gitu ya. Discovery Channel atau HBO. Satu kali sekali film ya film. Gitu ya. Kalau CNN sekali berita ya berita, semua Al Jazeera yang gitu ya. Nah, nanti itu kelihatannya di kita juga akan terseleksi seperti itu karena kecenderungan publik yang tidak mungkin menonton semua televisi, maka dia akan menseleksi tontonannya berdasarkan tadi setidaknya proximitas tadi itu dengan peminatan itu. Kelihatannya ini ketika TV banyak itu sebenarnya awalnya problem itu ya, karena publik jadi bias ya, gimana ya nonton mana tuhnya ya. Tapi lama kelamaan justru itu akan menjadi filter tersendiri. Dengan tersedianya banyak pilihan, masing-masing orang pasti punya pilihan juga betul. Nah, mungkin Pak Syaifur Rohman bisa menambahkan kalau berkaitan lagi dengan konten lagi nih Pak. Ini dampak yang tadi
tadi memang peluang ini bisa jadi peluang ya untuk para content creator untuk juga bisa membuat produksi yang berkualitas atau bagaimana. Nah, sementara kalau untuk masyarakatnya sendiri nih dalam rangka memfilter seperti siaran-siaran TV yang nanti akan lebih terkhusus gitu ya, terbuat khusus dengan tema-tema khusus ini, gimana Pak ininya? Saya kira kendalanya? Begini ya. Mungkin seperti ketika awalnya ada medsos gitu kan. Ya. Dulu belum terpikirkan bagaimana menseleksi atau mengerem peredaran video atau kalimat-kalimat di media sosial. Baru setelah ketahuan dampak negatifnya, pemerintah khususnya Jawa Barat kan bikin divisi atau Jabar Cyber Hoax gitu kan. Iya. Nah, yang tugasnya melakukan pengawasan, seleksi dan sebagainya. Sejalan dengan itu juga ada literasi media kepada masyarakat. Nah, di kita kaitannya dengan TV digital yang sekarang sedang berjalan, kemungkinan juga akan semacam itu. Orang akan overdosis ya. Kolab. Iya, jadi overdosis terhadap segala video gitu kan. Betul. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan bukan mungkin lagi, memang menjadi tantangan bagi kita bagaimana mencerdaskan anak-anak muda ini, karena kebanyakan kan anak muda ya. Istilahnya kalau dalam teori sandwich itu kan kelompok tengah ini yang paling besar kan, paling anak-anak tebal. muda paling tebel gitu. Iya, betul. Atasnya bayi-bayi atau balita, sama yang bawah yang lansia menjelang gitu ya. Iya, itu kecil gitu kan. Jadi kelompok anak-anak muda ini yang harus banyak diberikan literasi. Tentang apa? Tentang dampak baik dan buruk, tentang peluang, dan bagaimana mereka itu melakukan sesuatu yang positif untuk kehidupannya ke depan. Dan bagi KPID Jawa Barat, ini adalah bagian satu bagian yang memang menjadi irisan tugas KPID Jawa Barat kayak gitu. Supaya apa? Supaya konten-konten yang mereka edarkan baik melalui media sosial, media mainstream atau TV itu menjadi secara otomatis menjadi yang baik-baik saja gitu. Nah, yang lainnya adalah tantangannya adalah bagaimana meningkatkan pengawasan ini. Sampai hari ini KPID memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan media sosial. Oh iya, karena media sosial hari ini itu kan melalui internet ya kan, tidak melalui frekuensi publik yang memang jumlahnya terbatas gitu. Jadi kewenangan KPID sampai hari ini baru media yang menggunakan frekuensi publik, dunia penyiaran dalam bentuk ya radio maupun televisi gitu. Nah, oleh karena itu, karena ke depan konten-konten itu juga akan makin banyak, maka menjadi tanggung jawab KPID bagaimana mendorong konten itu tetap menjadi yang baik-baik saja kayak gitu. Nah, dalam konteks pengawasan semesta inilah, maka KPID Jawa Barat mendorong, menggerakkan ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, tua maupun lansia gitu yang masih bisa menonton gitu. Ayo sama-sama kita awasilah gitu, lapor saja ke KPID kan gitu kalau ada sesuatu ya. Iya, maksudnya yang dinamakan program pengawasan semesta. Jadi semuanya diajak untuk berperan serta untuk ikut mengawasi juga gitu ya. Iya, karena pengawasan atau mewujudkan Jawa Barat juara penyiarannya lahir batin kan bukan hanya tanggung jawab KPID saja kayak dengan gitu. 7 komisioner karunya itu ya Pak. Seketika. Iya. Nggak kuat ini kalau 7 komisioner. Iya, betul. Itulah sebabnya hari ini tuh PIS Jabar ya. PIS Jabar itu relawan pengawas atau pemantau isi siaran. Itu anggotanya sudah ada 250-an itu. 250-an tersebar di 27 kabupaten kota. Jadi mereka ini adalah aktivis-aktivis atau relawan-relawan yang pernah setidaknya menerima pelatihan atau paling nggak kursus atau anak-anak mahasiswa magang
tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada pelatihan di mana dikenalkan ini loh standar penyiaran yang bagus, ada begini-begini, nanti kalau ada tayangan televisi merendahkan perempuan harus bagaimana sikapnya, kalau ada yang berbau alkohol atau seks dan bullying misalnya terhadap anak, itu kontak saja ke KPID Jawa Barat. Gitu. Mereka cukup mencatat saja, misalnya jam segini, jamnya harus ada, TV mana, channelnya apa kayak gitu. Itu cukup. Begitu dikirimkan ke KPID Jawa Barat gitu. Kan websitenya ada, kemudian Instagramnya ada kayak gitu. Misalnya @KPID Jabar kayak gitu. Itu kan gampang bisa diakses gitu. Iya, kalau dilihat sih di Instagram juga ada ya. Jadi lewat DM Instagram harus bisa melapor ke KPID ya. Iya. Cuman memang harus jelas ya, harus detail. Di TV mana tayangannya, jam berapa dan apa. Soalnya itu menjadi modal bagi kami untuk melakukan cek ulang gitu kan. Karena pada saat misalnya jamnya benar, tapi orang tidak tahu ini TV apa tadi ya, kan pusing juga kan. Ngelacak yang jam segini siarannya begitu, repot juga. Apalagi nanti kan sudah sampai ke detik gitu kan, detik keberapa kayak gitu. Oh gitu ya, iya. Namanya pengawas isi siaran. Iya, pengawas isi siaran atau pemantau itu isi relawan siaran. Ya, relawan ininya. Iya. Jadi nggak dibayar ya? Nggak dibayar. Dibayarnya nanti kalau ulang tahun KPID atau gitu. Anugerah penyiaran, ada relawan yang misalnya sangat aktif, itu kita kasih penghargaan kayak gitu. Iya. Dengan peran sertanya memang udah kerasa gitu ya. Jadi seperti kita tahu KPID Jawa Barat juga menetapkan program pengawasan semesta seperti yang Bapak sebutkan tadi, dan pengawasan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat. Boleh ya untuk bersama-sama bisa menjaga kualitas isi menjaga kualitas isi siaran dan atmosfer penyiaran di Jawa Barat kayak gitu. Biar nggak kebablasan seperti kalau di medsos kayaknya udah sulit ya. Karena udah nggak ada yang bisa mengawasi, nggak ada juga yang bisa melaporkan, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberi sanksi atau sebagainya juga nggak bisa kalau di medsos ya. Iya, medsos itu ya nanti ancamannya ya undang-undang ITE gitu kan. Paling ya. Iya, karena itu yang paling mudah sekarang itu. Pakar-pakar telematika aja kejeblos ke sini. Iya ya. Yang membuat yang bikin undang-undangnya. Iya betul. Iya, nggak usah disebutin ya. Senjata makan tuan. Iya betul. Nah, mudah-mudahan dengan begitu, dengan program pengawasan semesta ini juga kita semua juga ikut, karena itu balik lagi ke kita ya. Kalau konten siaran atau isi siarannya juga baik, nanti apa yang kita tonton juga pasti jadi baik, dan yang kita tonton itu nggak cuma untuk pribadi ya, mungkin untuk keluarga dan sebagainya ya. Oke. Dan mungkin upaya yang dilakukan oleh KPID adalah dengan menetapkan program pengawasan semesta tersebut, dan mudah-mudahan untuk Anda juga good listeners bisa berperan serta. Ini tersedia banyak kanal untuk Anda bisa melaporkan sesuatu yang mungkin tidak baik gitu ya di dunia kepenyiaran, terutama di televisi, dan Anda bisa melalui Instagram, bisa melalui web, kemudian juga di nomor telepon yang juga tersedia di KPID. Oke, good listeners, dan mungkin sebelum sampai ke penutup, kita akan simak dulu yang satu ini. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Rupanya kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita di sore hari ini di talk show mengenai pengawasan semesta di era TV digital. Dan tadi Pak Roni dan juga Pak Saiful Rahman sudah mengungkapkan, sudah menguraikan dan juga memaparkan bagaimana sih sebetulnya alasan, kemudian juga penyebab kita harus berpindah ke digital, penyebab
dimatikannya siaran-siaran analog dan atau yang disebut dengan analog switch off, kemudian juga perbedaan dan juga dampak-dampaknya, dan dari dampak tersebut apa yang harus kita lakukan. Dan ternyata KPID Jawa Barat juga sudah meluncurkan program semesta ya, pengawasan semesta di era TV digital ini, dan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat, dan diharapkan untuk Anda juga good listeners yang mungkin ingin menyampaikan komplain, ingin menyampaikan juga melaporkan siaran-siaran atau isi siaran yang mungkin kurang berkenan atau kurang baik, Anda juga bisa segera menghubungi berbagai macam kanal dari KPID yang sudah tersedia ya, di media sosial juga banyak. Nah, mungkin sebagai penutup, silakan Pak Roni ingin menyampaikan untuk good listener semua. Terima kasih Teh. Jadi yang pertama, perkembangan teknologi itu tidak bisa ditolak ya. Jadi digitalisasi sudah terjadi pada berbagai sektor. Jika kalau ada lembaga penyiaran khususnya TV harus bermigrasi ke digital, itu sebuah keharusan. Jadi di Asia ini tinggal Indonesia dan Timur Leste yang belum. Jadi kalau misalnya kita juga menolak ASO ini, ya kita mentalnya mental Timur Leste. Artinya ini PR besar karena semua negara termasuk di Asia sudah melakukan migrasi lebih dulu ya. Malaysia udah 10 tahun yang lalu. Kita ini sangat ketinggalan di situ. Oleh karena itu tadi kita persaingan dalam konteks digitalisasi sangat kedodoran lah Indonesia itu ya. Oleh karena itu mungkin ini salah satu solusi selain tadi amanat regulasi ya. Yang kedua tadi ada beberapa dampak, mudah-mudahan dampak kaitan dengan STB itu bisa ditangani secara bijak oleh setiap anggota masyarakat, karena ini memang setiap peralihan teknologi itu selalu ada dampaknya gitu ya. Nanti dari mobil bensin ke listrik juga pasti gitu ya. Ada konsekuensi. Dulu ketika dari kita nggak punya handphone jadi punya handphone, kemudian jadi handphonenya semakin meningkat gitu ya, dari tombol menjadi touchscreen semuanya. Itu juga setiap orang melakukan pergantian teknologi itu dan jauh lebih mahal. Dulu handphone misalnya ratusan ribu, ketika harus saya mau pakai yang tercanggih pakai 2-3 juta bahkan 10 juta gak pernah ngeluh kan. Nah sekarang STB cuma 300.000 paling mahal. Nggak usah, padahal itu dikasih taunya lama. Betul, padahal gadget ini kita beli 2 tahun kemudian itu sudah jadul, kita pasti upgrade lagi. Tapi kalau STB satu kali beli untuk selamanya. Atau yang punya uang ganti TV-nya dengan digital sekalian itu udah seumur hidup. Gitu ya. Jadi sebenarnya relatif murah tanpa mengesampingkan tadi ya yang prasejahtera yang tidak terbantu oleh pemerintah. Tentu saja kita juga empati ya, harus kalau bisa ada bantuan alternatif dari Pemda masing-masing itu harus sangat diperhatikan. Mereka-mereka yang butuh suara dari masyarakat yang selama ini selalu mengeksploitasi secara politis, pas begini masyarakat membutuhkan STB, kalau perlu para anggota dewan gitu ya, para pemimpin kasihlah mereka gitu. Nggak mahal gitu ya, nggak mahal, tapi dengan kepekaan dan kepedulian itu bisa teratasi persoalan masyarakat. Kemudian yang ketiga kaitan dengan konten tadi, diharapkan masyarakat semakin cerdas dalam menanggapi dalam menonton media khususnya televisi. Oleh karena itu di abad digitalisasi ini kita beranjak dari yang asalnya penonton menjadi kita juga mengawasi ya. Asalnya hanya nonton saja, sekarang mengawasi. Catatkan saja apa konten atau siaran yang dianggap tidak pas, kurang baik itu tadi dilaporkan ya ke KPID. Hanya misalkan saya nonton acara apa di TV apa, tanggal berapa, jam berapa, menurut saya konten ini tidak apa gitulah. Itu aja. Nanti kami akan membuktikan sesuai dengan aduan itu. Kami cari TV-nya, stasiunnya ya, kemudian programnya apa, hari, tanggal dan jamnya. Itu juga kemarin yang terakhir misalkan ada Pak Kiai ya aduan dari misalkan ini ada dosen dari Unpad misalnya. Kami dia hari ini tanggal sekian
jam segini di stasiun ini melihat tayangan tentang eksploitasi hewan. Nah, cuma itu aja. Laporkan ke kita mencari buktinya. Oh, ternyata ada tayangannya. Nah, itu hanya dengan begitu aja kita sudah menjadi masyarakat yang kritis. Insya Allah pasti direspon ya. Dan wajib. Itu amanat undang-undang, kita wajib melanjutkan dan memproses apa yang menjadi aduan masyarakat. Menindaklanjuti. Begitu. Terima kasih. Iya, mangga Pak Saifur Rahman, silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan lagi dari Pak Roni bahwa dampak positif dan juga tantangan ke depan dari era digitalisasi di bidang penyiaran ini, selain masyarakat bukan hanya penonton tetapi pengawas ya, juga saya kira sebagian juga bisa menjadi pemain. Nah itu nggak nonton doang ya. Ya, terutama yang anak muda lah. Saya ketok pintu hatinya gitu kan. Gunakan kemampuan kreatifnya untuk menjadi pemain gitu kan. Pemain dalam ekosistem penyiaran itu bukan salah satunya itu bukan masuk ke studionya gitu, tapi menjadi supplier konten bisa jadi kayak gitu kan, bisa mendirikan PH, bisa menjadi konsultan bagaimana bikin video yang bagus agar diterima di media penyiaran. Kemudian ada masuk di bidang pelatihan bagaimana sih jadi konten kreator misalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan ya, bahkan mungkin mendirikan kursus-kursus konten kreatif gitu. Karena untuk membuat konten yang bagus itu perlu kemampuan bukan hanya sekadar teknologi tapi juga ide tentang sesuatu ya. Misalnya tentang kopi ini, bagaimana supaya kopi ini bisa menjadi sesuatu yang digemari banyak orang. Ternyata bukan hanya rasanya, tempat duduknya diukur tingginya berapa, kayak kenyamanan gitu. Yang berpikir ke situ ini harus ada. Nah, sekarang menyongsong munculnya TV-TV digital yang banyak itu harus ada yang berpikir ke sana gitu. Dan anak-anak SMK maupun dari Vkom atau dari desain visual dan sebagainya, saya kira fokuskan ke sana arahnya. Karena dunia penyiaran ada di tangan mereka. Iya, betul. Itulah pesan saya. Ya. Terima kasih. Nah, ini mungkin membuka juga wawasan ya untuk Anda good listeners yang punya kemampuan, ayo tingkatkan juga kemampuannya di bidang digital, dan ternyata nggak cuma di bidang digitalnya saja. Ada banyak bidang lain yang juga bisa ikut membantu kita untuk mengembangkan penyiaran digital yang berkualitas gitu ya, yang lebih berkualitas. Oke, good listeners, dan demikian perbincangan kita di kali ini mengenai pengawasan semesta di era TV digital yang tentunya mengingatkan kita, good listeners, bahwa isi, kemudian juga konten siaran yang kita nikmati itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya, untuk bisa menjaga yang disebut mata dan telinga katanya masyarakat Jawa Barat gitu ya katanya, dan sekaligus juga meningkatkan kualitas di dunia penyiaran Jawa Barat. Dan terima kasih atas kehadiran para narasumber di hari ini. Hatur nuhun Pak Roni, hatur nuhun Pak Saifur Rahman dari KPID Jawa Barat, dan tentunya dinantikan kembali Pak. Terima kasih juga, mudah-mudahan tidak waktu yang lama. Insya Allah tahun 2023 lah. Iya, main lagi ke sini ya. Sebentar lagi, sebulan lagi. Dan mudah-mudahan kehadiran Bapak ini di lain kesempatan juga kita nantikan. Dan terima kasih juga untuk Anda good listeners yang tentunya telah menyimak perbincangan kita di kali ini. Dan saya Arin Gasmara pamit untuk hari ini, dan juga Rafa. Sampai jumpa.